Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyajikan video tutorial mengenai eksponen dan logaritma. Baiklah, pada kesempatan hari ini untuk pokok bahasannya yaitu bilangan berpangkat bulat. Silahkan dinikmati videonya. Baiklah. Untuk pertemuan pertama di sini kita akan membahas mengenai eksponen dan logaritma, yaitu pada pembahasan bilangan bulat berpangkat positif. Ya, kita tulis bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan pangkat bulat positif ini yaitu perkalian dengan bilangan tersebut sesuai dengan pangkatnya, di mana pangkatnya yaitu positif. Contoh sederhana, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Atau misalnya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 5 sama dengan 25 ya. Ini adalah bilangan pangkat bulat positif. Kemudian yang kedua, kita beralih ke bilangan pangkat bulat negatif ya. Nah, pangkatnya adalah negatif. Contohnya bagaimana? Contohnya 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3. Untuk bilangan pangkat bulat negatif, terlebih dahulu kita rubah ke bentuk bilangan pangkat bulat positif. Caranya bagaimana? Caranya, setiap bilangan berpangkat bulat negatif itu menjadi bilangan pecahan kalau dirubah ke bilangan pangkat bulat positif. Sehingga 2 pangkat min 3 itu artinya 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per, nah penyebutnya 2 pangkat 3 kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 1 per 8. Boleh sampai sini, 1 per 8 dalam bentuk pecahan. Atau kalau mau dirubah ke desimal boleh. 1 per 8 itu sama dengan 0,125. Ini bilangan pangkat bulat negatif. Contoh yang kedua, 5 pangkat min 2. Ya, jadi langkah pertama kita rubah dulu dari pangkat bulat negatif ke pangkat bulat positif. 5 pangkat min 2 menjadi 1 per 5 pangkat 2. Sama dengan 1 per, penyebutnya kita jabarkan 5 kali 5. Sama dengan 1 per 25. Boleh sampai sini, 1 per 25. Atau bisa juga dirubah ke bentuk desimal. Berapa 1 per 25? 1 per 25 ini 0,04 ya. Oke, nah ini bilangan pangkat bulat negatif. Nah, bagaimana kalau untuk bilangan pangkat bulat, bilangan berpangkat 0 ya. Nah, setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Misalnya 5 pangkat 0 sama dengan 1. 8 pangkat 0 sama dengan 1. 0 pangkat 0 juga sama dengan 1 ya. Ini mengenai bilangan pangkat bulat. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Oke, baik. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan ke bilangan pangkat pecahan ya. Oke, baiklah kita lanjutkan kembali sebelum kita ke bilangan berpangkat pecahan ya. Nah, sekarang kita masih ada lanjutan mengenai bilangan berpangkat bulat, positif maupun negatif, yaitu mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan berpangkat. Nah, ada beberapa sifat operasi hitung. Yang pertama adalah, kita bisa tulis terlebih dahulu ya. Ini ada sifat-sifat operasi hitung ya pada bilangan berpangkat bulat. Yang pertama adalah ada perkalian A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi M dan N-nya kita jumlahkan. Kemudian yang kedua, apabila ada perkalian AB dalam kurung ya, kemudian dipangkatkan dengan M, maka hasilnya adalah masing-masing dipangkatkan dengan M. A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian operasi yang ketiga, apabila ada A pangkat M dalam kurung, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, artinya adalah A pangkat M dikali N. Jadi kedua pangkatnya kita kalikan.
Kemudian sifat operasi yang keempat, pembagian ya, A pangkat M dibagi A pangkat N ya. Nah, ini artinya adalah A pangkat M dikurang N. Jadi kedua pangkatnya dikurang. Kemudian operasi hitung yang kelima. Nah, apa operasi hitung yang kelima? Nah, operasi hitung yang kelima adalah jika ada A pangkat M, kemudian dibagi A pangkat N. Nah, maka bisa kita hasilkan 1 per A, kemudian pangkat N dikurang M. Nah, kemudian operasi hitung yang keenam ya. Nah, kemudian kalau ada A per B pangkat M bagaimana? Nah, A per B pangkat M itu artinya masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatnya dengan M. Kita tulis A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke, kita ke sifat yang ke-7. A pangkat 0 sama dengan 1. Tadi sudah kita ulas ya. Semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, kemudian berikutnya, ini ada pangkat negatif. A, kalau dipangkatkan dengan min N, nah itu menghasilkan 1 dibagi A pangkat N. Ya. Nah, jadi ada 8 sifat operasi hitung pada bilangan berpangkat bulat. Nah, kita ambil coba masing-masing dari ke-8 tersebut contoh. Yang pertama, pada sifat yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N ya. Nah, contoh yang pertama, kita ambil bilangan dasarnya 2. Pangkatnya yang pertama 3, yang kedua pangkatnya misalnya 2 ya. Nah, sehingga kita lihat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2-nya tetap kita tulis, pangkatnya dijumlah 3 ditambah 2 sehingga 2 pangkat 5. 3 ditambah 2 5. Jadi 2 pangkat 5 berapa? 32. Jadi dengan demikian 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 32. Kita ke contoh yang kedua ya. Pada sifat yang kedua kita lihat kalau ada AB pangkat M, A dan B-nya dua bilangan yang berbeza ya. Misalnya A-nya 2, B-nya 3. Dipangkatkan dengan M-nya misalnya berapa? M-nya misalnya 4. Nah, sehingga kita pisah ya, kita jabarkan menjadi 2 dipangkatkan dengan 4, kemudian dikali 3 juga dipangkatkan dengan 4. Sama dengan 2 pangkat 4 berapa? 16. Kita kalikan dengan 3 pangkat 4. Berapa 3 pangkat 4? 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi di soal 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4-nya 16 dikali 3 pangkat 4-nya 81. Jadi 16 kali 81 sama dengan 1296 ya. Jadi untuk contoh soal nomor 2 jawabannya adalah 1296. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga pada sifat operasi itu yang ketiga ya, A pangkat M pangkat N, kedua pangkat dikalikan. Misalnya A-nya 2, pangkat M-nya 3, dipangkatkan lagi 2. Artinya adalah 2 pangkat 3 dikali 2. Sama dengan 2 pangkat, nah ini kita kalikan, 3 kali 2, 6. Nah, hasilnya 2 pangkat 6, 64 ya. Oke, sekarang kita ke sifat yang keempat. Pembagian bilangan berpangkat ya, A pangkat M dibagi A pangkat N. Contohnya 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5. Nah, kalau ada 2 buah bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 5. Sama dengan 2 pangkat 3. Nah, berapa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Oke, berikutnya kita ke contoh yang kelima. Dari sifat yang kelima ya, ini ada pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N ya. Ini menjadi model yang berbeda ya. Kita ambil contoh yang tadi ya, yang nomor 4. Misalnya kalau ada 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5, selain tadi kita pakai sifat operasi yang keempat, kita juga bisa menggunakan sifat operasi yang kelima, yaitu dirubah menjadi bilangan pecahan, di mana pembilangnya 1. Dibagi, penyebutnya A-nya 2. Nah, ini ada N dikurang M. Jadi pangkat penyebut dikurangi pangkat pembilang. Pangkat penyebutnya 5, pangkat pembilangnya 8. Jadi 5 dikurang 8. Sama dengan 1 per 2 pangkat min 3.
Ini ada bilangan pecahan di mana penyebutnya bilangan berpangkat negatif. Kalau kita mau rubah ke bilangan berpangkat positif, berarti menjadi bentuk non pecahan, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Sama ya. Nomor 4 dan nomor 5 soalnya sama, jawabannya juga sama. Bisa menggunakan sifat operasi yang keempat atau sifat operasi yang kelima. Oke, kita beralih ke sifat operasi yang keenam. Ada bentuk A per B pangkat M. Masing-masing A dan B dua bilangan yang berbeda ya. Misalnya 1/2 pangkat 3. Masing-masing pembilang dan penyebut kita pangkatkan dengan M. Jadi 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. Jadi 1/8 hasilnya. Atau bisa dirubah ke desimal. 1/8 ini berapa? Ya, 0,125. Oke, kita ke contoh yang ketujuh dari sifat operasi hitung yang ketujuh. Ya, ini ada A pangkat 0 sama dengan 1. Kita ambil aja bilangan bulat. Misalnya 8 dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Atau mau 10 boleh. 10 pangkat 0 sama dengan 1 dan seterusnya ya. Yang terakhir, sifat yang terakhir ini ada bilangan berpangkat bulat negatif ya. Tadi sudah kita ulas di bagian pertama. Kita ambil misalnya A-nya 3 dipangkatkan dengan min 2. Pertama-tama dirubah dulu ke bentuk positif menjadi pecahan ya. Jadi 1 per A-nya itu 3, N-nya adalah 2. Jadi 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Boleh sampai di sini nggak apa-apa. Nah, itu tadi 8 sifat-sifat operasi hitung beserta contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Harus banyak berlatih memang ya. 1-2 kali soal belumlah cukup. Harus banyak sekali soal-soal yang bisa kita kerjakan supaya menjadi mahir dan tentunya menambah referensi dan perbendaharaan kita ya. Oke, baiklah. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi ke bagian 3, yaitu bilangan berpangkat pecahan ya. Oke, itu tadi video pembelajarannya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi ke video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.